semuanya, Inspira Frame kali ini berbagi inspirasi bersama iFrame. Spesial banget karena kita punya narasumber atau kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu karyawan dari iFrame. Tapi ada banyak banget cerita-cerita yang perlu kita ambil dari salah satu orang yang ada di samping saya ini, teman saya, yaitu Muhammad Hilfi Afani gitu ya. Tapi dipanggilnya Kipli. Apa kabar Mas Hilfi? Alhamdulillah. Hilfi atau Kipli aja nih saya manggilnya? Kipli aja nggak? Kipli aja, Mas Kipli ya? Iya. Biar lebih akrab ya? Iya. Wih, keren banget. Ya, teman-teman semua, karena hari ini kita bersama Mas Kipli, nanti kita akan tahu cerita bagaimana Mas Kipli ini salah satu karyawan yang menginspirasi di iFrame dan juga punya etos kerja yang sangat tinggi sekali. Nah, gimana sih Mas Kipli awalnya bergabung ke iFrame? Saya gabung iFrame itu pertengahan 2019. Pertengahan 2019. Berarti udah sekitar 1 tahun ya? 1 tahun setengah. 1 tahun gabung setengah. di sini. Awalnya gimana sih Mas tahu iFrame dari mana? Terus Dulu sih awalnya karena emang sebelumnya kan udah pernah kerja. Sebelumnya udah nyambi pernah kerja. dari semester 1 itu ngojek. oh, berarti udah pernah ini driver online. Driver ojek online. Ojek online. Terus karena orderannya naik turun, akhirnya saya nyoba nyari kerjaan lain kan. Nah, dulu itu kalau nggak salah 3 tempat kerja itu. 3 tempat kerja. Yang saya lamar Dalam satu waktu. Satu 3 waktu. tempat kerja. Wih, keren ya. Salah satunya itu yang ini yang nggak sampai dipanggil itu yang sampai ke kayak semacam panti penitipan anak-anak itu gitu. Cuman karena emang mukanya kurang cocok aja jadi nggak lolos. Terus yang terakhir iFrame ini. iFrame. Iya. Oke. Berarti perjalanan hidupnya sudah cukup panjang ya. Ya. Waktu itu masih kuliah Mas atau gimana? Iya, dari waktu mulai kerja itu semester 1 bulan. Pokoknya baru 2 bulan di Jogja udah ngojek. Iya. Terus ngojek sampai 2 tahunan terus saya ngelamar di sini juga. Oh, Nyambi. gitu. Sekarang Oke. double. Berarti sekarang masih kuliah atau Masih masih nyambi kuliah? Iya. Masih sambil kuliah tapi udah kerja di iFrame Iya. dan juga pernah jadi driver Ojek online. driver online. Iya. Sekarang masih driver online juga? Semenjak pandemi off sih mas. Oh, semuanya baru di off ya. Tapi tentunya di iFrame sudah tahu ya tentang bagaimana kerjanya di iFrame dan lain sebagainya gitu ya. Ya udah lumayan. Udah tahu. So ini udah nempati kalau nggak salah itu tiga posisi 3 kerja posisi. sih. Nah, Di iFrame juga? di iFrame semua. Wih, keren. Kalau nggak salah Mas Kipli ini salah satu karyawan yang punya etos kerja tinggi nih Mas. Enggak juga ya. Ini dapat bocoran dari teman-teman iFrame. Oh, iya. Karena Mas Kipli ini punya etos kerja yang tinggi dan juga bisa menginspirasi teman-teman di iFrame nih Mas. Nah, itu gimana awalnya Mas? Apa sih motivasi kerja di iFrame kemudian sampai bisa sekarang ini gitu Mas? Oh, iya, motivasi. Yo paling yang penting niat aja sih mas sebenarnya. Niat aja. Niat buat bangun. Apalagi iFrame ini kan lumayan berbeda. Betul. Kekeluargaannya tinggi, kemudian juga banyak yang membuat kita, pokoknya intinya iFrame itu ingin kita berkembangnya cepat kan. Jadi kalau kita bisa ngimbangin cara berkembangnya iFrame juga insya Allah pasti cepat naiknya juga sih. Oh gitu ya. Keren juga ya ternyata teman-teman, dari sosok Mas Kipli atau Hilfi ini tuh ternyata juga banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari dari anak muda yang tentunya bisa menginspirasi buat kita semua. Nah, Mas Kipli nih, orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada ya. Artinya mensupport juga ya bagaimana kinerja dari Mas Kipli di sini ya. Yo support terus sih. Sama adik juga kebetulan kuliah juga sekarang. Oh gitu. Berapa bersaudara Mas? 2 bersaudara. Saya sama adik sih. Berarti Mas Kipli ini anak pertama? Anak pertama. Anak pertama. Udah menjadi contoh kakak yang baik ya. Insya Allah. Keren banget. Nah, setelah itu Mas Kipli ini apa sih yang menjadi ibaratnya motivasi terbesar mungkin untuk sekarang ini gitu, sehingga misalkan bagaimana harus membanggakan orang tua atau gimana gitu Mas? Motivasi terbesar saya ya kalau sekarang ya yang penting kuliah dijalanin, terus kerja dijalanin, tanggung jawab sama jabatan aja mas. Sekarang berarti semester berapa 7. Mas? Semester 7. Semester 7 tapi udah kerja lama dan juga punya prestasi nih teman-teman. Ini yang keren juga. Nah, Mas Kipli nih bisa dilanjutkan tadi gimana? Setelah ini? Ya pada intinya yo yang penting kalau saya yang penting semuanya ngalir aja sih mas. Ngalir aja. Ya, jalanin aja. Terus juga saya punya prinsip sebenarnya ketika orang lain tidur itu saya bangun mas. Oh gitu. Nanti ketika orang lain bangun saya berjalan. Oh gitu. Ketika orang lain berjalan saya berlari.
ketika orang lain berlari saya udah nyampe tujuan. Wih, keren banget, luar biasa teman-teman. Ternyata ada salah satu apa namanya tips rahasia ya dari Mas Kifli ini tuh. Artinya ketika teman-teman lagi bekerja, Mas Fani, Mas Hilvi ini udah tahu ya bahwa mereka tuh lagi ngerjain apa gitu ya. Saya sering nanya sih Mas ke teman-teman. Nanya dalam artian bukan mengganggu kerjaan dia, tapi saya lebih sering ke kok gini gimana caranya gitu. Terus teman-teman kebetulan di sini juga sangat welcome, jadi sering ngajarin gitu. Terus yo akhirnya nggak kerasa ternyata sekarang saya udah ngelewatin udah nyambi 3 posisi di iframe kalau sekarang. Apa aja Mas kalau boleh tahu? Kalau sekarang yang pertama masuk kan tim operator rental kamera, jaga rental. Terus nggak berselang lama karena saya orangnya suka utak-utak barang kan, suka bener-benerin gitu, akhirnya diangkat jadi maintenance. Oh, maintenance. Terus dilalah pas lagi? saya maintenance terus yang satu lagi itu sekarang nyambi di kru multimedia sama CS admin jasa juga. 4 berarti. 4 berarti ya. Dan itu masih dikerjakan dalam satu waktu ini ya? Satu waktu iya, sejauh ini masih bisa. Cuman nggak tahu sih bulan depan. Luar biasa ya. Berarti amanah yang diberikan sama Mas Kifli itu benar-benar tidak salah, dan ya anak muda seperti inilah yang diharapkan oleh sosok masa depan ke depan gitu. Masa depan yang akan membawa Indonesia ke depan itu menjadi lebih baik tentunya. Seperti itu. Keren banget Mas Kifli. Nah, selain di iframe nih Mas Kifli, ada nggak kegiatan di luar yang mungkin bisa menjadi apa namanya bahan untuk bisa motivasi Mas Kifli untuk apa namanya bekerja di sini kayak gitu? Kalau untuk kegiatan di luar sejauh ini ya paling nyambi, kebetulan kan di kampus juga masih aktif UKM. Oh, dia masih. Kalau nggak salah nih Mas Kifli itu backgroundnya dari ini ya? Elektro ya? Iya. Oh iya. Berarti agak nyambung ya? Atau enggak Mas? Ya sebenarnya lumayan jomplang sih Mas. Soalnya di sini kan rata-rata multimedia. Oh iya. Cuman yuk berusaha aja. Setidaknya di elektro itu kan tahu ya tentang bagaimana elektronika ya dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang ternyata lebih mendalami di multimedia. Malah multimedia sekarang yang lebih sering ke multimedia. Kalau sebelumnya kan saya hobinya robotik. Oh, hobinya robotik. Jadi ikut UKM robotik. Nah, begitu masuk ke iframe ini malah robotiknya agak berkurang sih. Cuman beberapa kali masih sering ikut workshop. Tapi seneng Mas untuk menjalani kehidupan di iframe ini? Yo dinikmati aja. Seneng nggak seneng kan tergantung hati orang. Bener banget sih, luar biasa ya. Nah Mas Hilvi ini kalau boleh tahu apa sih cita-citanya dari awal sehingga sekarang kalau bisa dibilang prestasi, sebenarnya udah berprestasi ya teman-teman. Karena sekarang Mas Hilvi ini dalam satu perusahaan ini udah dapat 4 amanah yang diemban atau dilakukan kayak gitu kan. Nah, apa sih dulu pernah punya cita-cita sebagai apa gitu Mas? Melenceng Mas cita-cita saya. Oh, melenceng. Gimana Mas? Astronomi ya cita-cita. Astronomi. Astronot Mas pengennya Mas. Pengen jadi astronot dulunya. Dari dulu? Nggak pernah berubah tuh? Nggak pernah berubah? Tapi kayaknya nggak mungkin. Kenapa Mas? Ya kan, saya kebanyakan di daratnya sih. Belum, apalagi jurusannya elektro juga kan. Iya. Nah, sekarang cita-cita ya paling sederhana aja. Sederhana. Apa Mas kira-kira sekarang? Ya, paling lulus PNS aja udah. Oh, PNS. Memang dari orang tua pengen di PNS. Pengen membanggakan orang tua kan. Kalau zaman sekarang kan PNS. Betul ya. Luar biasa Mas Fani ya. Berarti sekarang setelah lulus mungkin bakal ini ya daftar PNS atau insya Allah Mas. Nah, tapi nanti kalau nggak keterima ya paling ke iframe lagi Mas. Ke iframe lanjut lagi. Ternyata di iframe tuh banyak banget belajar ilmu ya di situ ya. Iya, gimana Mas tentang apa namanya keseharian di iframe bersama teman-teman yang bisa dibilang mungkin sudah seperti keluarga ya bersama iframe ya. Nah, itu gimana Mas ceritanya selama 1 tahun ini di iframe bareng-bareng teman-teman kru yang lain? Kalau bareng teman-teman kru sih kebetulan saya hampir akrab semua teman-teman di iframe ya. Ya kebetulan saya juga bertanggung jawab untuk 3 cabang juga. Yang 3 cabang maintenance 3 cabang. Jadi saya sedikit banyak yo kesehariannya yo kayak gini, tahu dalamnya anak-anak iframe tuh kayak gini. Mereka senang inisiatif, kemudian senang belajar bareng gitu sih Mas. Lebih apa ya? Pokoknya nyari tempat kerja yang senyaman iframe mungkin agak susah gitu. Oh gitu ya. Luar biasa. Kalau harapan dari orang tua sebenarnya Mas Hilvi ini orang tua pengen jadi apa sih Mas? Bebasin Mas. Oh, lebih menyerahkan kepada Mas Hilvi ya. Terserah nanti apapun yang menjadi passion atau menjadi tanggung jawab Mas Hilvi itu
yang penting bisa didukung gitu ya. Yang penting hidup aja. Yang penting anaknya di perantauan sehat aja udah senang sih orang tua. Nggak nuntut banyak alhamdulillah. Ya, simple tapi sangat menginspirasi teman-teman. Nah, mungkin terakhir nih dari Mas Hilvi, kira-kira pesan apa nih yang bisa disampaikan kepada anak muda di Indonesia tentunya, atau anak muda yang semuanya lagi nonton di layar kaca semua kayak gitu, dan mungkin bisa disampaikan Mas Hilvi untuk memotivasi anak-anak muda di zaman sekarang nih Mas Hilvi. Apa ya? Paling yang utama jangan lupakan keluarga aja sih, terutama Jangan lupakan orang tua, keluarga. terutama orang tua di rumah, sering-sering ngabarin. Terus kalau bisa, mungkin semakin kita dewasa juga kita semakin ngerasa bahwa kita ini kayak jadi parasit buat keluarga kan. Jadi lama-kelamaan pasti akan ngerasakan bahwa oh iya, udah waktunya saya berhenti jadi parasit, udah waktunya saya menghidupi hidup saya sendiri, udah waktunya saya bayarin sekolah saya sendiri gitu. Intinya ya jangan terlalu dijadiin pikiran aja sih, beban-beban hidup wis jalannya mesti Bener selesai banget. sendiri. Iya, benar banget. Artinya harus kita raih restu dari orang tua. Nah, ya. yang penting orang tua ngabarin. Betul. Orang tua kalau udah ridho tuh pasti Ada jalannya jalannya. tuh pasti ada aja gitu ya. Bener. Pesan dari saya yang penting apa ya? Kalau dalam menuntut ilmu itu prinsipnya ilmu itu nggak akan datang pada jasad yang santai. Artinya kalau tubuhmu dan jiwamu itu malas-malesan buat nuntut ilmu, buat nyari pengalaman baru, itu mau kamu kuliah dimanapun, mau kamu kerja dimanapun, nggak akan dapat ilmu baru. Itu aja sih Mas paling. Luar biasa Mas Hilvi. Terima kasih banget Mas Siap, Hilvi sama-sama. karena kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol santai bareng Mas Hilvi. Dan tentunya buat teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Inspira Frame berbagi bersama iFrame. Buat teman-teman terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.